Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat datang kembali di channel PCNU Jombang. Sebuah channel yang menghadirkan pengetahuan dan juga hasanah KNU-an di Kabupaten Jombang. Apa kabar Anda semuanya, warga Nahdliyin? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa mendapatkan berkah dari perjalanan Ramadan yang sudah berapa hari ini Anda laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Para warga Nahdliyin, para pemirsa channel YouTube PCNU Jombang, saya Nina Mutmainah kembali hadir di program NU Bicara di Bingkai Berkah Ramadan pada kesempatan kali ini dan kembali mengajak Anda untuk menyimak tayangan kami, sebuah perbincangan menarik bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang tentu saja kali ini di Bingkai Berkah Ramadan kita akan mengupas bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Saya bilang bulan Ramadan begitu ya. Yeah. Kalau menurut KBBI bahasanya Ramadan gitu, tetapi saya menyesuaikanlah, saya bilang Ramadan aja kalau di sini. Baik, para pemirsa channel YouTube jangan lupa Anda senantiasa like, subscribe dan juga tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa copy link dan sebarkan di media sosial yang Anda punya agar semakin banyak warga Nahdliyin, para warga masyarakat di Kabupaten Jombang yang mendapatkan manfaat dari tayangan-tayangan yang kita hadirkan untuk Anda semuanya. Tidak terlalu lama, tidak lama-lama saya akan perkenalkan Anda dengan salah satu narasumber kita yang sudah sangat luar biasa, sudah hadir di studio podcast kami. Ada Gus Dr. Solahuddin Fatkur Rahman SHMSI. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Bisri, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, yang juga sebagai Katib PCNU Kabupaten Jombang. Biasa dipanggil dengan Gus Ama. Saya sapa dulu yang sudah bersama dengan saya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah selalu baik dan sehat. Sehat. Mudah-mudahan panjenengan dan semua juga selalu sehat. Dan amin ya rabbal alamin. Puasanya kuat. Amin. Amin. Ini kalau lihat makanan sih enggak. Karena kebetulan enggak ada makanan, tapi enggak ada yang dilihat. Enggak, masih tetap kuat Gus. Tapi sekarang ini, terutama nih para cewek-cewek, perempuan-perempuan, kalau lihat baju udah enggak kuat sekarang. Oh gitu ya. Ya itu kalau gitu ditutup aja mallnya. Tapi yang jelas sekarang memang tidak terasa lapar karena memang tidak ada yang dilihat. Gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Gus, hari ini kita akan memperbincangkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Saya sering kali mendengar dan juga mungkin semua orang, semua warga, seringkali menjadi pembicaraan sudah tahu bulan Ramadan itu bulan utama. Tapi utamanya di mana sih? Keutamaannya seperti apa sih, Gus? Sebelum jauh sebenarnya sih yang perlu kita pahami tentang keberadaan Ramadan itu sendiri dan pelaksanaan puasa. Ya, karena ini sesuatu yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang mungkin juga sama, akan tetapi memiliki nilai dan kualitas yang tidak sama atau berbeda, barangkali begitu. Antara Ramadan dengan puasa itu sendiri dengan Ramadannya. Jadi ada dua frasa. Karena puasa itu tidak harus di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau Ramadan di dalamnya pasti ada puasa. Jadi antara Ramadan dengan puasa. Dengan puasa lah. Ini kita akan mencoba fokus pada pemahaman kita tentang bulan Ramadan, ya kan? Yang di dalamnya tentu ada yang namanya puasa. Kalau kemudian berbicara tentang keutamaan, apa yang telah menjadi ajaran para muassis, para guru-guru kita, yang terutama yang ada di pondok pesantren, terutama yang NU ini, ya, ini sangat luar biasa banyaknya. Bahkan kalau kemudian dihitung, mungkin kita juga tidak akan mampu menghitung tentang keutamaan Ramadan itu sendiri. Tapi adalah poin-poin utama barangkali kalau kita mau mengklasifikasikan dalam 3 besar misalkan. Kalau 10 besar kok terlalu banyak. Kalau NU ya 9 besar karena bintangnya 9. Kita coba ngambil yang 3 besar saja barangkali yang utama dari keutamaan bulan Ramadan. Gus, sebentar, saya salah dulu. Bulan itu kan ada 12 gitu ya? Iya. Dalam 1 tahun ada 12 bulan gitu kan? Iya.
mulai Syawal, Selo Besar, Suro, Sapar, ya, Mulut, dan paling seterusnya tidak itu kan seperti 2 bulan sebelumnya itu adalah Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal kan gitu kan. Nah, ini paling tidak kan itu. Ini itu kalau ada misalnya di 12. rank begitu, di ranking begitu Ramadan ada di paling utama atau paling atas? Kami tidak sih? berani mengklasifikasikan yang paling utama karena di dalam keilmuan atau hadis yang sudah sering kita dengarkan, kita baca dan kita pelajari, ada bulan-bulan yang diutamakan, ya kan? Jadi yang punya keutamaan sendiri-sendiri gitu. Kami tidak harus kemudian di alur ranking yang paling utama siapa, mungkin kami tidak punya kewenangan gitu, untuk memveto itu, gitu kan? Tapi ada ketentuan, tidak semua bulan itu punya keistimewaan atau punya keutamaan, bahkan amalnya juga berbeda. Nah, yang sekarang akan kita diskusikan adalah tentang bulan Ramadan. Yang pertama barangkali terkait dengan di bulan Ramadan itu ada malam yang cukup istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Ya, malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak akan nemu. Nggak ada. Ya? Tidak ada. Ya, maka itu kan keutamaan utama di bulan Ramadan. Ayatnya kan jelas. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar al-ayah. Itu jelas. Berarti apa? Keutamaan yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar. Ya, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Coba kita mau hitung 1000 bulan itu kalau hitungan tahun kira-kira ketemunya berapa, Pak? Mulai tidak hitung-hitungan ini. 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan. 1 bulan itu 30 hari. Kalau 1000 12 ya. Gimana tuh? 1000 bulan. Ya, berarti berapa ketemunya? 12 itu berapa tahun ya? Udah ketemunya perkiraan sekitar 83 tahun. 83 tahun. 83 tahun. Kebaikan. Padahal hanya 1 malam. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya kan, sama halnya dengan kita mendapatkan kebaikan selama 83 tahun. Padahal usia kita nutut enggak 83 tahun. Jangankan kok 83 tahun. Standarnya anggap aja 63 lah. Yep. Ya kan itu kan. Nah, ini kalau kita tidak raih itu, kalau kita tidak dapatkan itu, orang Jombang bilangnya eman. Poso kok turu ae. Ramadan ngapain aja kan begitu. Nah, kan begitu. Maka keutamaan ini harus diambil. Keutamaan ini harus kita dapatkan. Harus kita raih dan harus disiapkan sejak awal mumpung. Ya, ini masih awal Ramadan. Kita ambil, kita dapatkan. Banyak ketentuan para ulama-ulama kita telah menentukan kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Kan begitu kan? Ya. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah 10 hari terakhir. Kan itu kan? Ya, saya sering dengar itu. Lah itu 10 hari terakhir loh. Kalau begitu kita fokus di 10 hari terakhir aja, 20 hari yang sebelumnya ini kan itu kan? Tapi itu benar kah? Benar kah? Wallahu a'lam. Kalau kita percaya sama guru-guru kita, ya kita harus mempercayai bahwa malam Lailatul Qadar itu memang turunnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu pun masih dispesifikasikan lagi. Yaitu malam ganjil, malam likuran katanya gitu. Berarti apa? 21, 23, 25, 27, 29. Itu juga masih dispesifikasikan lagi. Kalau hari awal Ramadan, akan itu kan? Nah ini rahasia. Kalau itu nanti harus sowan sendiri itu. Waduh, supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar kan itu kan. Ilmu tinggi sudah larang ini. Ya. Kan kita kemarin bulan awal bulan Ramadan kan ada perbedaan. Ya kan? Ada bedanya. Nah, ini ada juga ketentuan di beberapa kitab-kitab salaf yang kita pelajari atau yang santri pelajari atau yang guru-guru NU kita biasanya menyampaikan. Ya ini sudah disebutkan. Kalau awalnya hari Senin, maka ini ketemunya. Kalau hari ini ketemunya ini dan sebagainya. Kalau ingin spesifik ya berarti ya harus sowan nanti itu. Agendakan ya. Karena keutamaan kita hanya berbicara di malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkannya memang harus penuh riyadhah, ya tirakat lah ya.
Kelihatannya zaman dulu. Baik, Gus, yang pertama tadi keistimewaannya adalah malam Lailatul Qadar. Lalu yang kedua? Selain malam Lailatul Qadar, ada juga hari istimewa di bulan Ramadan itu adalah tentang turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kan gitu kan? Al-ayah itu. Ini berarti tidak main-main bulan Ramadan ini. Al-Quran itu pegangan kita semua. Ya kan, kitab yang harus kita yakini umat Islam ini, ya kan, bahkan pedoman utama organisasi kita Nahdlatul Ulama adalah Al-Quran, kemudian hadis, ya kan, ijma, qiyas dan seterusnya. Tanggal 17 itu ya Gus ya? Nah, itu Nuzul Quran, turunnya Al-Quran, dan tidak ada bulan lain yang itu juga seistimewa bulan Ramadan, karena pertama kali Al-Quran diturunkan itu adalah pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bukan puasanya, tapi bulan Ramadannya. Nah, ini kan sebuah keistimewaan. Maka di bulan Ramadan ini harus kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Kita sambut dengan, ya kalau boleh ngutip kalimatnya khotib di mimbar pada waktu sholat Jumat, ya ini saatnya momentum kita meningkatkan kualitas ibadah kita, ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti di bulan-bulan yang kita abaikan, tapi harus kita maksimalkan, kita tingkatkan lagi kualitasnya. Yang awalnya sudah, maka harus kita tambah. Minimal, misalkan contoh, selama bulan Ramadan sholatnya di rumah, maka di bulan Ramadan harus meningkatlah ke mushola, ke masjid. Biasanya sholatnya sendirian, maka di bulan Ramadan harus kita tingkatkan berjamaah. Di bulan selain Ramadan kadang-kadang tadarusnya belum tentu, ya kan? Atau seandainya iya mungkin hanya beberapa lembar, tapi di bulan Ramadan harus kita tingkatkan. Meskipun setelah itu balik lagi. Nah, itu yang beda lagi. Kita tidak menganjurkan itu, maka di bulan Ramadan ini diajarkan untuk membiasakan itu. Ada guru ini, saya mulai ingat dengan dawuhnya guru saya, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Mansur Adnan. Pada waktu saya masih di Lirboyo atau di Kediri, kuliah di Tribakti dulu, Kiai Mansur Adnan pernah nyampaikan, kullu syai'in minal biasa, wa kullu biasa numanun, wa kullu numanun nyamanun. Kata beliau begitu. Artinya tadi ini, kalau sekarang di bulan Ramadan kita sudah membiasakan kebiasaan yang baik, maka setelah Ramadan harusnya kebiasaan itu tetap kita jaga. Jangan terus kemudian wes bablas. Itu diterjemahkan dulu nih Gus, tidak semua orang tahu. Yang apa kullu itu? syai'in minal biasa. Kullu syai'in minal biasa. Segala sesuatu itu berawal dari sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaannya baik, insya Allah jadinya baik. Tapi sebaliknya, kalau kebiasaannya jelek, na'udzubillah jadinya juga akan jelek. Yang biasanya ngaji ya insya Allah selamanya seterusnya akan ngaji. Baik. Yang biasanya jamaah maka kebiasaannya juga akan terus terbawa jamaah. Meskipun sampai Ramadan sudah selesai. Kebiasaannya tadarus maka selamanya dia juga akan tadarus kalau itu dibiasakan. Wal biasa Wakulu biasa numanun. Setiap kebiasaan itu numani. Orang kalau sudah biasa mau berhenti gak mau. Tapi kepingin terus melakukan terus dan terus. Wakulu numanun nyamanun. Kalau sudah numani orang itu akan mendapatkan kenikmatannya. Dan orang kalau sudah nikmat maka dia akan lupa daratan. Ingat lautan alias tenggelam. Artinya tenggelam menikmati apa yang dia lakukan. Ya, barangkali itu. Ini saya boleh ingat dawuhnya guru saya tadi itu Kiai Haji Mansur Adnan. Sanatnya Kiai Haji Mansur Adnan almarhum. Ya, itu dulu guru saya, kiai saya dan rektor saya. Yang pertama malam Lailatul Qadar itu istimewa. Hanya ada di bulan Ramadan. Dan harus kita raih, harus kita gapai itu. Ya. Yang kedua Nuzulul Quran juga hanya ada di bulan Ramadan. Yang ketiga? Sebelum yang ketiga. Sebelum yang ketiga. Apa itu? Ada beberapa referensi yang memang secara jelas nyata ditulis. Kalau tidak salah di dalam kitab Nasoihul Ibad. Kalau nggak salah mungkin di bab Rubai ya, di bab yang pesannya berisi 4. Itu menjelaskan tentang andaikan ya, ini bahasa saya ini, bukan bahasanya ini nanti Baria. Andaikan kita tidak mampu meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar,
Ya kan, di dalam kitab Nasha'ibul Ibad itu disebutkan ada empat pesan yang utama. Di antaranya ya, barang siapa yang mau sholat sunnah 4 rakaat ya setelah sholat qobla duhur, 4 rakaat sebelum sholat duhur, maka dia akan sama halnya mendapatkan atau melaksanakan sholat lail atau sholat malam. Padahal itu dilakukan pada waktu siang hari. Berarti kalau nggak sholat malam, sholat qobliyah duhur aja bisa ya? Itu yang cerdas pasti begitu. Yang cerdas pasti begitu. Lah, yang kedua narasinya itu kalau tidak salah, ini mohon maaf, kami juga ingin dikoreksi. Barang siapa yang sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya, maka sama halnya dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. 4 rakaat setelah sholat ba'da sholat isya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah sholat isya itu sholat isya ba'diyah itu. Insya Allah ba'diyah. Artinya ba'diyah, ya? Istilahnya mungkin kita mengistilahkannya adalah ba'diyah. Ya, ba'diyah. Biasanya kan cuma 2 rakaat. Apanya? Biasanya. Kalau ba'diyah makanya ini sholat sunnah. Sholat sunnah, kalau di situ memang tidak ada penjelasan sholat sunnah apa. Apakah itu ba'diyah, apakah sholat sunat mutlak atau sholat apa? Memang tidak ada ketentuan, hanya penjelasan barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sholat sunnah ba'da isya, maka seperti halnya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu coba dicek ya di kitab Nasha'ibul Ibad. Ini kita bagi yang tadi itu yang sudah berharap berharap belum bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini karena itu istimewa. Ternyata ada ketentuan, ada penjelasan, ada pemahaman. Nah, ini wallahu a'lam apa yang menjadi makna di dalamnya itu. Gus, ini hanya berlaku pada saat bulan Ramadan saja. Misalnya, yang mana? Enggak. Walaupun tidak di dalam bulan Ramadan, yang penting kita sholat 4 rakaat, sholat sunnah 4 rakaat, ba'dal isya, seperti ka'annahu, seperti halnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hal-hal seperti ini tidak hanya satu ini, Mbak ya. Tidak hanya satu ini. Bagi para jamaah haji dan bagi jamaah umroh, ini analog saja ya, untuk membawa pemahaman kita supaya sama. Kita belum melaksanakan ibadah umroh, tapi kita sudah mendapatkan nilai pahala seperti halnya orang melaksanakan ibadah umroh. Kan begitu kan? Sama dengan ini. Nah, kalau orang cerdas bilangnya, wah kalau gitu nggak usah umroh. Kita ngelakuin ini aja, kan gitu kan? Kayak Abu Nawas itu, untuk menghafalkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran tidak harus kemudian membaca suratul Fatihah sampai 30 juz, cukup dengan kul huwaile. Kan itu kan, itu yang cerdas. Nah, seperti yang umroh tadi. Lah makanya itu, makanya apakah kemudian harus begitu? Lah kalau memang begitu kita tidak mendapatkan yang paling utama dari yang utama. Maka di bulan Ramadan ini yang harus kita maksimalkan dan harus kita raih bagaimana malam Lailatul Qadar itu kita dapatkan. Walaupun ada ketentuan, andaikan ini tidak kita dapatkan, jangan putus asa. Ya, maka kita masih bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dan insya Allah akan mendapatkan nilai yang sama dengan cara sholat sunnah. Ya kan? Sholat sunnah 4 rakaat ba'dal isya, insya Allah akan mendapatkan nilai yang sama dengan malam Lailatul Qadar. Yang umroh tadi itu barang siapa yang dari rumahnya ya dalam keadaan suci dan menuju ke Masjid Quba dan di sana sholat 2 rakaat, maka dia berhak untuk mendapatkan nilai atau pahala melaksanakan ibadah umroh. Kan sama dengan itu. Wah kalau itu nggak usah umroh aja, dari rumah kita ke Masjid Quba sholat sunnah beres. Dan lagi yang perlu kita ingatkan ini Mbak ya, kadang-kadang orang ini kan terpengaruh, terhipnotis dengan nilai pahala, dengan kualitas yang begitu besar, kan gitu kan, sehingga menafikan dan mengabaikan yang lain. Ini kami harus mengingatkan sekali lagi, hal-hal yang seperti ini jangan kemudian kita mengabaikan yang wajib, mengabaikan yang utama atau yang fardu. Contoh. Nah, kalau memang puasa Ramadan, puasa dianjurkan, maka ya yang utama ya puasa Ramadan. Jangan kemudian memaksimalkan puasa selain Ramadan. Karena yang wajib adalah Ramadan. Sholat ya, yang diutamakan ya sholat yang 5 waktu karena itu fardu. Jangan kemudian mengutamakan sholat sunnah. Ngalang-ngalai sholat wajibnya, sholat sunnahnya.
Misalkan, wah duhanya tidak pernah kelewatan, ya kan? Tapi subuhnya kelendran. Lo kan begitu kan? Sholat tahajudnya, masya Allah, ya kan? Tidak pernah telat, bahkan 1-2 jam qiyamul lail. Tapi kemudian sholat wajibnya dia lalai. Emang ada Gus yang kayak gitu? Tidak. Orang yang puasanya tidak hanya sekedar Ramadan ini ya, puasa Senin Kemis bahkan lebih dari itu, kan tidak sedikit, Mbak. Saya kan membayangkan kalau orang suka duha, sholat tahajud, sholat malam, itu kan dia makomnya sudah istimewa itu. Kita kan juga tidak pernah tahu. Ya, kalau sudah makomnya tingkat tinggi, otomatis kewajibannya sudah dijalankan. Kemudian harusnya begitu. Jangan kemudian mengutamakan yang sunnah, melalaikan yang wajib. Makanya tadi saya mengingatkan, ini penting untuk kita ini. Jangan kemudian kita ngejar nilai pahalanya. Karena apa? Kalau Allah itu nanti jadi transaksional nih Gus. Berarti kita ibadah ini karena memang ada sesuatunya. Ya, ini mulai saya juga ingat lagi, guru saya pernah mengingatkan. Kualitas tingkatan orang beribadah kepada Allah itu ada klasifikasinya. Orang kalau beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tapi karena takut untuk masuk neraka, itu maka itu tingkatannya adalah tingkatan paling rendah. Lil abid, seperti halnya dia adalah seorang hamba atau budak yang takut dengan majikannya. Atau kalau orang, maaf PNS ini, takut dengan atasannya, khawatir dipecat. Atau orang kalau di perusahaan, di pabrik, dia takut dengan direktur atau bosnya. Maka apa? Dia aktif bekerja. Dia takut untuk tidak masuk kerja. Kenapa? Khawatir dipecat. Sama, kita pun juga begitu. Kita melaksanakan sholat 5 waktu itu karena takut nanti kalau nggak sholat kita masuk atau dimasukkan neraka. Itu tingkatan paling rendah. Yang agak naik sedikit, ya kan? Kita ini ibadah, kita ini melakukan kewajiban kita karena ingin mengharapkan, kepingin melebu surga. Kan itu kan? Berarti apa? Ini tingkatan lil tajir, pengusaha. Kan itu kan? Pembisnis. Jadi orientasinya tadi itu, nek gak oleh apa-apa ngapain kita melakukan? Tapi karena dapat sesuatu kita mau melakukan. Berarti pahala tadi. Pahala. Berarti karena ada nilai pahala kemudian kita melakukan. Nah, coba kalau ini berarti apa? Tingkatan kita tingkatan yang masih yang kedua. Yang kedua. Yang atas yang kedua. Nah, yang paling tinggi adalah tingkatan orang tasyakur. Bersyukur bahwa orang ini, tidak semua orang mau syukur nggih. Bapak kita lihat, tidak semua orang mau bersyukur. Padahal nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita cukup banyak. Luar biasa banyaknya. Bahkan kita tidak pernah menghitung nikmat Allah. Coba kalau mau kita bandingkan nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita dengan ucapan syukur kita, misalkan dengan sederhana saja, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebanding enggak? Kita mau tanya, jenengan dalam satu hari berapa kali mengucapkan syukur Alhamdulillah? 1000 kali? Enggak sampai. Enggak sampai. Enggak sampai kayaknya. Bolo Dewi tak turunkan 500 kali? Enggak sampai. Mudun lagi 100 kali? Bumbuan juga kan? Loh, padahal itu kan sangat sederhana. Hanya ungkapan syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ternyata 100 aja dalam waktu 1 hari 24 jam belum tentu kita lakukan. Padahal kalau dibandingkan ini dengan nafas yang kita hirup ini, ambean kata orang Jawa, ya kan, nafas yang dihirup kemudian yang dikeluarkan 1 hari 24 jam berapa kali? Kau berhitung? Tidak mungkin kau berhitung. Padahal itu baru bisa ngitung kalau di rumah sakit, Gus. Oh, survei membuktikan, ada peneliti yang bukan muslim, orang Nasrani meneliti bahwa jumlah nafas yang kita hirup dan yang kita keluarkan dalam waktu 1 hari 24 jam itu perkiraan sekitar 1.120.000 sekian. Wow. Itu baru nafas nikmatnya. Coba kalau berhenti beberapa menit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu kan? Berarti itu nikmat yang luar biasa. Tapi syukur kita lupa. Makanya tingkatan kualitas yang tertinggi di dalam beribadah itu adalah bersyukur. Tasyakur. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Lah di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini beri kesempatan kita untuk bersyukur kepada Allah. Kita wujudkan, ya kan, dengan sedekah misalkan, dengan memberikan takjil, dengan memberikan santunan kepada anak yatim dan seterusnya. Itu sebagai wujud syukur, kan apa, kita telah diberikan nikmat oleh Allah.
Jadi bersedekah, memberikan santunan, berbaik kepada orang lain itu bukan karena kita mengejar pahalanya. Bukan karena pahala, karena memang murni itu adalah bentuk rasa syukur kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala yang kita lakukan itu karena Allah, dan nanti kita kembalikan kepada Allah. Jangan kemudian melakukan karena Allah tapi ingin mengharapkan pahalanya. Gus, kalau di situ ada 3 tingkatan yang paling bawah sendiri karena takut kepada neraka, kemudian tingkatan yang atasnya lagi karena pengen masuk surga. Nah, itu bukannya seseorang itu harus untuk mencapai yang tingkatan yang ketiga, yang paling atas itu untuk tasyakur harus lewat dari bawah dulu? Ini bukan harus lewat dari bawah dulu, klasifikasi diri kita. Jadi bertanya pada diri kita berada di posisi mana sekarang? Saya berada di mana? Selama ini saya beribadah kepada Allah itu apakah memang karena saya takut neraka atau karena saya ingin berharap supaya saya masuk surga? Kalau diri kita mengatakan, oh berarti saya masuk kategori yang pertama, kan tinggal gitu aja. Kalau kita ingin meningkatkan, maka kita harus merubah sikap dan perilaku kita. Mari kita tingkatkan, mari kita berubah, mari kita perbaiki. Introspeksi. Kalau kita mau membantu orang lain, ya kan, misalkan kita ini pengurus Nahdlatul Ulama, ingin membantu, maka kita harus kasih edukasi, maka kita harus kasih motivasi, kita harus kasih penjelasan, kita ingatkan. Wong orang yang sudah diingatkan aja kadang-kadang masih lupa, apalagi tidak diingatkan, apalagi tidak ngerti, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Nah, ini berarti pentingnya, apalagi tadi juga Saman menyinggung tentang, oh kalau itu nanti akan dilipat gandakan. Loh, bulan Ramadan itu diantara salah satu keutamaannya ada dilipat gandakannya apa yang telah kita lakukan. Ini sudah otomatis masuk yang berikutnya. Padahal rencana saya itu tidak saya sampaikan, tidak kami bocorkan, tapi karena sudah disinggung, maka diantara keutamaan Ramadan adalah apa? Kegiatan, aktivitas, perbuatan kita ini dilipat gandakan. Nek elek berarti dilipat gandakan jelek. Kalau baik dilipat gandakan baik. Jadi tidak hanya baiknya saja yang dilipat gandakan, otomatis jeleknya juga dilipat gandakan. Ini. Baik, Gus, bulan Ramadan punya keutamaan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu tadi. Lalu kemudian kita ini harusnya bagaimana? Kita sudah tahu kalau bulan Ramadan itu punya keutamaan itu. Ketika kita sholat, ketika kita bersedekah, ketika kita baik kepada orang lain, berbagi dan lain sebagainya, itu pahalanya pasti akan dilipat gandakan. Itu sudah fix, itu sudah nggak bisa dibantah, tidak terbantahkan. Iya, sudah lalu kemudian posisi hati kita ini harusnya bagaimana? Misalnya kalau kita mau melakukan kebaikan, kita ingat, iki aku berbagi berarti sedekahku dicatat, Mbak. Gusti Allah itu masih transaksional itu, tadi yang jenengan katakan. Berarti itu masih transaksional. Masih berharap sesuatu. Berarti kita apakah harus menghilangkan pemikiran-pemikiran yang kayak gitu, Gus? Kalau bisa diarahkan menuju pada tingkat kualitas yang tertinggi, kenapa tidak? Gitu ya. Kan udahlah, nggak usah mikir-mikir pahala-pahala. Kalau gitu. Memang iya, itu kalau sudah pada tingkatan tertinggi kita secara otomatis akan melakukan itu. Tapi kalau misalkan kita belum mampu dan belum bisa, tidak bisa disalahkan. Ya nggak apa-apa. Gitu. Iya, tidak disalahkan. Apa-apa. Dan bukan orang itu adalah keliru dan salah di dalam beribadah, bukan. Tapi memang dia masuk kategori level itu dan nggak masalah. Nggak masalah. Iya, dan nggak bahaya kok, tenang saja. Gak bahaya itu, gak bahaya. Artinya tetap itu dilakukan, tapi kualitas tingkatannya sama. Samalah dengan kita ini di awal-awal kita mempelajari kesempurnaan ibadah kita, sholat kita. Kan gak pernah orang tua kita atau guru kita itu mendidik mulai awal bahwa sholat itu harus dengan takbiratul ikhram, Allahu Akbar, yang dibaca adalah ini. Kan tidak pernah begitu. Tapi apa? Pokoknya indang melok sholat, nak masjid, nak musola, nak langgar, ikuti aja aktivitasnya, kan begitu kan? Nanti dengan sendirinya akan dibangun, baru kemudian diluruskan dan dibenarkan. Sholat yang benar itu adalah seperti ini loh, nak, itu loh le. Nah, sholat itu harus wudhunya yang benar itu begini loh le. Yang dibaca kan baru begitu, karena memang tahapan. Dan kita nggak bisa langsung juk saja, tapi harus melalui fase dan tahapan. Jadi memang tidak ada yang salah ketika orang melakukan ibadah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Cuman mengklasifikasikan saja kategori kita di mana. Sekaligus introspeksi. Potongan model Salahuddin ini kira-kira posisinya di mana? Oh, ibadahmu level paling rendah misalkan gitu. Hanya apa karena takut nyemplung neraka. Jenengan aja yang udah kayak gitu masih level rendah, saya di mana aja, Gus? Makanya itu. Makanya
kita beruntung lah. Kita beruntung kita berada di Nahdlatul Ulama. Kita beruntung di organisasi yang didirikan oleh para muassis. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari dawuhnya sopo sing gelem ngopeni NU kan gitu kan? Kan gitu kan? Tak anggap dadi santriku. Kan gitu kan? Allahumma amin. Nek dadi santriku tak dongakno sak keturunane ya dah husnul khotimah. Walaupun ibadah saya gak patek jangkep, mohon maaf ini. Ya kan, ibadah saya masih karena ada tendensi yang mungkin kurang sempurna. Wis kula nderek gandol Mbah Hasyim melalui hikmah dan pengabdian di Nahdlatul Ulama. Insya Allah surga lah wis. Ini closingnya bagus ini. Terakhir Gus, pesan untuk warga masyarakat Jombang, khususnya para warga Nahdiyin, kaitannya dengan keutamaan bulan Ramadan ini. Saya sih tidak berani harus menghimbau kepada seluruh halayak, paling tidak mengingatkan diri saya sendiri bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Jangan sampai kemudian kita melalaikan dan melewatkan begitu saja. Diwajibkannya puasa hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain tidak ada yang diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun di bulan yang lain juga ada puasa, tapi yang diwajibkan hanya di bulan Ramadan. Itu kalau tidak istimewa tidak mungkin. Lah kita yang hamba Allah yang lemah, yang tidak punya kemampuan apapun, yang tidak bisa berharap lebih, dan kita juga, saya sendiri juga yakin bahwa ibadah kami kurang, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan momentum ini dalam rangka mendekatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mendapatkan kualitas tingkat ibadah yang tertinggi. Tingkat takwa itu tidak hanya sekedar pada waktu khutbah kita mendengarkan saja, ini saatnya kita implementasikan ya di tengah-tengah lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, untuk kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Saya yakin di bulan suci ini, di bulan suci Ramadan ini, kita akan mendapatkan pertolongan, kita akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, dan mudah-mudahan kita juga diselamatkan dari api neraka. Saya tingkatannya masih itu, masih wedi memang untuk berada di tempat-tempat yang tidak nyaman, tidak nikmat. Ya, neraka kan tempat yang tidak nyaman, tidak nikmat. Tapi kadang-kadang saya masih lalai, bahkan mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan di bulan ini kita diingatkan dan mendapatkan hikmah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Gus Dr. Salahuddin Fathur Rahman SMS atau Gus Amang, terima kasih Gus sudah rawuh di pojok podcastnya PJNU Jombang. Sama-sama, terima kasih. Semoga panjenengan bersama dengan keluarga, juga bersama dengan santri-santri semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Amin. Salam sehat selalu panjenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube PJNU Jombang, terima kasih Anda sudah menyimak tayangan kami, perbincangan saya dengan Gus Amang, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bisri PP Mambaul Ma'arif Dananyar Jombang, yang kita sudah membincang banyak tentang keutamaan bulan Ramadan. Semoga Anda bisa mengambil saripati dari obrolan kita pada kesempatan sore hari ini, dan tentu saja ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada saat bulan Ramadan 1445 Hijriah kali ini. Saya Nina Mutmainah mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Jangan lupa ikuti terus podcast PJNU Jombang dalam bingkai NU Bicara Berkah Ramadan hanya di channel YouTube PJNU Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.